الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. ثواب التاجر الصدوق الأمين. Pahalanya pedagang yang sangat jujur yang bisa dipercaya, atau as-saduq yang selalu jujur yang bisa dipercaya. Jadi dalam sebagian riwayat yang lain, yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kurang lebihnya, tis'atu a'syarir rizqi fit tijarati. 90% rizki itu Allah letakkan dalam dagang. Maka kita lihat perputaran rizkinya manusia di dunia ini didominasi oleh para pedagang yang muterkan barang, makanan, minuman. Itu adalah para pedagang. Yang lainnya itu adalah cabang-cabangnya para pedagang. Toko-toko itu di bawahnya para pedagang. Maka kalau orang itu berdagang dengan benar, maknanya dia ini telah ikut andil besar dalam mewujudkan ridhonya Allah dalam rizki yang berputar di kalangan manusia itu. Berapa banyak kebaikan akan muncul dengan sebab para pedagang-pedagang yang selalu jujur yang bisa dipercaya. Maka manfaatnya perdagangan itu mengglobal, merata kemana-mana. Maka kalau perdagangannya benar, maka merata kemana-mana. Maka jangan heran kalau anugerah yang Allah akan berikan kepada para pedagang yang selalu jujur yang bisa dipercaya, itu anugerah yang luar biasa. Karena memang ujiannya juga luar biasa dan manfaatnya juga luar biasa. Ujiannya ini kalau saya agak jujur, labanya bisa lipat sekian. Kalau saya jujur bisa berkurang sepertinya gitu. Mereka punya kesempatan untuk berbagai macam penyelewengan, pengurangan, penipuan dan sebagainya. Orang yang enggak maksiat, enggak ada godaan, sudah baik. Orang enggak maksiat, tapi enggak ada godaan yang datang pada dia, baik. Tetapi orang enggak maksiat, sedangkan di depannya ada mar'atun dzatu jamalin wa hasabin, wanita jelita yang terhormat. Kesempatan maksiat enggak keurus besar, dan maksiatnya memang menggairahkan. Kok dia enggak maksiat? Memang orang ini benar-benar baik. Kalau orang enggak ada godaan, enggak maksiat, ya orang baik. Tapi mungkin baiknya itu karena enggak ada kesempatan atau belum diuji dengan kesempatan. Kalau santri di madrasah tertib, baik, satu hal yang perlu disyukuri. Tapi kalau pulang di jalan di itu tetap soleh seperti di pondok, ini santri luar biasa. Nah, gitu loh. Karena kesempatan-kesempatan pelanggaran di kanan kiri, depan belakang dia, kalau perlu di atas dan bawah dia, lengkap dari segala arah. Kok dia tetap ghadul basar, tetap hirzinya lengkap, tetap ini memang wali beneran. Nah, kalau di pondok ini masih ada kemungkinan.
Kalau di pondok aja sudah melanggar, di pondok lo sudah melanggar, di luar ya lebih sempurna lagi. Naudzubillah. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, at-tajiru, pedagang, as-saduku, yang selalu jujur. Di soduk itu ikut wazan fa'ul, artinya yang disifati bersifat dengan as-sidq, selalu. Di soduk orang yang selalu jujur. Kalau sodik, jujur, mungkin sekalipun bisa namanya sodik. Jadi kalau soduk, kalau hanya pernah jujur sekali, itu bukan soduk. Seperti ada laki-laki rajulun naimun, tidur sekali sudah bisa disifati rajulun naimun. Jadi kalau tukang tidur rajulun naumun atau nawamun, memang senengannya tidur. Nah, waktu jalan ngantuk, di kelas tidur lelap, meleknya ketika ngopi aja. Al-aminu, yang bisa dipercaya, ma'an nabiyyin, beserta para nabi, Masya Allah, was-siddiqin, dan beserta orang-orang yang kokoh-kokoh imannya. Siddiqin itu pimpinannya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Wasyuhada, dan orang-orang yang wafat di dalam perjuangan agama. Begitu mulianya para pedagang. Kalau mempunyai dua sifat ini, as-saduq, al-amin, maka wali-wali besarnya umat, bahkan wali tertingginya umat, ma'isyahnya adalah dengan berdagang. Siapa Pak? Abu Bakar As-Siddiq, wali tertinggi selepas para anbiya, derajat tertinggi di beliau peroleh. Lawuzina imanu Abi Bakrin bi imani jami'il ummah la rajaha bihim, atau kama jaa fil hadis rawahu Ibnu Umar. Andaikan imannya Sayyidina Abu Bakar ditimbang dengan imannya seluruh umat, tentu imannya Abu Bakar mengungguli imannya seluruh umat. Beliau adalah seorang pedagang yang sukses. Katanya orang Indonesia, kalau orang itu bisa bahasa Indonesia, bunyinya sukses. Kalau sukses itu turu-turu. Nah, sebenarnya kayak sama coba bahasa Indonesia. Sukses. Allah. Kemudian selepas beliau, orang yang terbaik adalah Sayyidina Umar, seorang pedagang yang berhasil. Kemudian selepas beliau adalah Sayyidina Utsman, seorang pedagang besar yang berhasil. Kemudian selepas beliau adalah Sayyidina Ali, kadang-kadang beliau juga berdagang. Sebagaimana dalam cerita-cerita beliau, dagang kambing, laba begini, laba begitu. La ilaha illallah. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan wa Ibnu Majah bin nahwihi min hadits Ibnu Umar. Wa an Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda. Ini hadis ini keterangan lengkapnya tentu di kitab fikih yang akan kita baca ini. Al-bayyi'an, penjual dan pembeli. Al-bayyi'an, penjual dan pembeli, bil khiyar, keduanya boleh, keduanya punya pilihan untuk meneruskan penjualannya ataupun membatalkan pembeliannya. Malam yatafarraqa, selama keduanya belum berpisah majelisnya. Karena ini antara penjual juga
nggak dipaksa, yang menjual juga nggak dipaksa, yang membeli juga nggak dipaksa, maka dua-duanya punya pilihan. Tapi kalau sudah jadi, sedangkan barangnya tidak ada cacat mau dikembalikan, nah itu ada fatwa-fatwa khususnya. Secara umum perkara sudah jadi, sudah pindah hak milik, ngapain kok mau dikembalikan lagi? Sementara nggak ada aib, maka itu sudah nggak boleh maksa orang lain untuk menerima atau ingin dia mengembalikan dagangannya berdali kita lagi yang sudah jadi. Nah, tafsirnya kita lihat dalam kitab-kitab fikih. Fa in sadaqa al-bayyi'an, kalau penjual dan pembeli jujur, wa bayyana, dan keduanya menerangkan, burika lahuma fi bai'ihima, maka akan diberkahi untuk keduanya, untuk penjual dan pembeli dalam dagang dan beli mereka berdua. Kok mereka berdua? Ya, yang transaksi ini kan dua orang minimalnya, penjual dan pembeli. Bisa saja penjualnya jujur, tapi pembelinya nggak jujur. Barang nggak ada aib, dia katakan ini kan aib, ini murah, ini seharusnya kainnya begini, ini ada begini, ada begini. Ya. Padahal dia tahu sebetulnya itu yang dia katakan nggak ada. Biar dia bisa beli murah, akhirnya dia bisa laba banyak. Atau pembelinya jujur, penjualnya nggak jujur. Ini barang ini se-Indonesia hanya ada di toko saya. Kalau kamu nggak beli ini, wah, padahal di mana-mana ada. Kalau di luar negeri harganya aja di sononya itu sudah 50.000. Ini tak jual pada antum 40.000 itu sudah saya ngalah 10.000. Ternyata bohong, padahal harganya aslinya 5.000. Bawahnya begitu itu. Wa in katama wa kadzaba, dan kalau keduanya menyembunyikan. Kok penjual menyembunyikan, pembeli menyembunyikan, gambarannya gimana? Pembeli itu tahu bahwa barang ini aslinya harganya banyak 1 juta. Tapi karena pembelinya itu orangnya kurang luas pergaulannya, dia jual hanya 100.000. Dia diem aja, wes tak tuku ben engko aku badhe wokeh wong rugi biyen. Di antara gambaran pembeli yang menyembunyikan keistimewaan barang yang dia beli. Atau kalau penjual itu tadi, barangnya ada aibnya, tapi dia bilang ini mobil saya ini, wah suaranya halus, suaranya, ternyata hasil rekayasa. Diberi satu zat khusus, mesinnya sudah mau rontok, begitu dibunyikan sepertinya halus, seperti baru keluar dari dealer. Begitu dipakai oleh pembelinya, 2-3 hari jebol. Pembeli yang ngamuk, oh ini ada aibnya, mana ada aib, kan kamu sudah ridho. Bunyinya juga kamu sudah ridho, itu yang ngerusainan kamu sendiri. Wa kadzaba, dan keduanya bohong. Fa'asa ayyarbaha, mungkin saja keduanya akan laba. Penjualnya bisa laba dengan sebab dia menyembunyikan sesuatu dan dia berbohong, atau pembelinya dia bisa ambil laba dari pembeliannya, yang laba yang tidak sesuai, dengan sebab dia menyembunyikan dan berbohong. Ribhan, dengan suatu laba. Kadang-kadang nakirah itu maksudnya adalah untuk menguatkan. Ribhan dengan laba yang banyak, kadang-kadang gitu itu. Wa yumhaqa, dan akan dihapus mereka berdua, akan dihapus dari mereka berdua, maksudnya dihapus mereka berdua, barokata behima, dari keberkahan jual beli mereka berdua. Ketoke duwe akeh tetapi ora barokah. Dapat laba 10 juta, pulang ke rumah istrinya kepleset. Nah, pulang ke rumah anaknya kebentur tembok. Pulang ke rumah kakinya dikeselio. 10 juta enggak cukup untuk mengobatkan mereka bertiga. Labanya sepertinya dikit, 100.000. Dia pulang ke rumah sehat semua, 100.000 untuk beli ayam goreng, sak rumah kenyang semua, sehat semua. Al-yaminul fajiratu, sumpah yang fajiroh, sumpah yang bohong. Saya berani sumpah barang saya ini bagus. Ya, ternyata yang bagus sumpahnya tok, barangnya jelek. Mangfaqatun lis-silati, akan melariskan pada dagangan. Mamhaqatun lil kasbi, akan menghapus lil kasbi, kepada diantaranya kasab adalah rizki, menghapus barokahnya rizki.
Rawahul Bukhari wa Muslimun wa ghairuhuma.